Perkenalkan, saya Jeffrey Sanjay Baho, NIM 67 2022 142. Kali ini saya akan menjelaskan untuk rumus aritmatika matematika dasar di Microsoft Excel. Di tabel ini kita akan mengerjakan yang pertama yaitu A plus B. Untuk rumusnya kita bisa menggunakan sama dengan terlebih dahulu. Kemudian masukkan angkanya. Di sini kita akan masukkan A3 ditambah B3. Kemudian kita klik enter. Hasilnya yaitu 79. Kita lanjut. Masukkan sama dengan dulu. Kemudian klik A3 min B3. Kemudian kita klik enter. Kemudian di sini sama dengan terlebih dahulu. Masukkan A3 dikali B3. Hasilnya itu 1288. Dan untuk pembagian A per B, seperti biasa kita menggunakan sama dengan terlebih dahulu. Kemudian klik angka A3 dibagi B3. Kemudian kita klik enter. Untuk perkalian persen sini sama dengan terlebih dahulu. Masukkan angkanya. Kemudian dikali 10%. Kemudian kita klik enter. Di sini B kali 20%. Kita masukkan dulu sama dengan. Kemudian klik B di sini, B3. Kemudian dikali 20%. Kemudian kita klik enter. Untuk di sini B min dalam kurung B kali 20%. Kita masukkan dulu sama dengan klik B sini B3 min kurung buka B3 kemudian dikali 20%. Kemudian tutup kurung. Kemudian kita klik enter. Nah, untuk di sini kita tidak perlu menggunakan rumusnya lagi karena akan memakan waktu banyak. Jadi kita hanya perlu untuk mendrag ini sampai ke angka sini. Ya. Kemudian kita drag lagi seperti biasa semuanya. Ya, untuk rumus total kita bisa menggunakan sama dengan sum. Kemudian kurung buka. Kita hanya perlu mendrag ini sampai angka terakhir. Kemudian kita tutup kurung, klik enter. Untuk nilai rata-rata sama dengan terlebih dahulu. Kemudian average atau nilai rata-rata. Kemudian kurung buka. Kita drag lagi. Kemudian tutup kurung. Klik enter. Nilai tertinggi menggunakan max. Kurung buka. Kita drag lagi. Kemudian tutup kurung. Klik enter. Nilai terendah menggunakan rumus min. Dalam kurung. Drag lagi. Kemudian tutup kurung. Enter. Jumlah item kita menggunakan count. Kurung buka. Kita drag lagi. Kemudian tutup kurung. Kemudian klik enter. Nah, untuk di sini juga seperti tadi tidak perlu kita tulis rumusnya kembali. Kita hanya perlu mendragnya lagi. Ya. Di sini sudah terlihat hasilnya semuanya. Demikian dari penjelasan video saya. Semoga bisa membantu dalam penjelasan rumus aritmatika matematika dasar.
Sekian, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas aritmatika matematika sum average min max. Untuk upah kerja, kita akan menggunakan rumus jam kerja dikali 25.000. Pertama kita masukkan sama dengan, kemudian kurung buka, masukkan jam kerja dikali 25.000. Kemudian kurung tutup, kemudian enter. Untuk upah lembur, yaitu rumusnya jam lembur dikali 30.000. Kita masukkan sama dengan, kurung buka, masukkan jam lembur, kemudian dikali 30.000. Tutup kurung, enter. Untuk total upah, yaitu upah kerja ditambah upah lembur. Kemudian masukkan sama dengan, kurung buka, masukkan upah kerja dan upah lembur. Ditambah upah lembur. Tutup kurung, kemudian enter. Untuk pajak, yaitu total upah dikali 5%. Sama dengan, kurung buka, total upah dikali 5%. Kemudian tutup kurung, enter. Kemudian untuk total upah neto, total upah dikurangi pajak. Sama dengan, kemudian masukkan total upah dikurangi pajak. Kemudian enter. Dan untuk selanjutnya, kita hanya perlu untuk menarik ini saja. Selanjutnya untuk total upah seluruh karyawan, kita akan menggunakan rumus sum. Kita masukkan sama dengan, kemudian sum, sama dengan sum, kurung buka, masukkan total upah, dari sampai ke terakhir, kemudian tutup kurung, enter. Untuk rata-rata upah seluruh karyawan menggunakan rumus average. Kita masukkan sama dengan, kemudian average, kurung buka, masukkan total upah sampai terakhir, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Untuk upah tertinggi karyawan akan menggunakan rumus max. Masukkan sama dengan max, kemudian kurung buka, total upah dideret sampai terakhir, kemudian tutup kurung, enter. Dan untuk upah terendah karyawan menggunakan min. Masukkan sama dengan, kemudian kurung buka, sama dengan min, kurung buka, total upah kita deret sampai terakhir, kemudian tutup kurung, lalu enter. Ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan tabel untuk fungsi if, tunggal, dan if. Kita akan mencari grade-nya terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan if, kemudian kurung buka, kemudian masukkan mark yang pertama ini 60, selanjutnya lebih dari 89, titik koma, kemudian tanda petik A, tanda petik, titik koma lagi, kemudian if, kurung buka, D2 lebih dari 79,
kemudian titik koma, tanda petik, B, tanda petik lagi, kemudian titik koma lagi. Selanjutnya if dalam buka kurung D2 lebih dari 69, kemudian titik koma, tanda petik, akan C, kemudian tanda petik lagi, titik koma. Kemudian if buka kurung D2 lebih dari 59, kemudian titik koma, tanda petik, bernilai D, tanda petik lagi, kemudian titik koma. Kemudian tanda petik lagi, masukkan F, tanda petik lagi. Kemudian masukkan tutup kurung sampai berwarna hitam. Kemudian jika sudah, klik enter. Selanjutnya kita tidak perlu menggunakan rumusnya kembali, kita hanya perlu menarik kursor sampai ke bawah sini. Create sudah selesai, kemudian kita akan mencari status, yaitu dengan rumus sama dengan, kemudian masukkan if buka kurung, masukkan D2 nya lebih dari 75, titik koma, maka akan menghasilkan complete. Kemudian tanda petik lagi, titik koma. Kemudian if buka kurung lagi, D2 kurang dari 75, maka titik koma, tanda petik, violet. Kemudian tutup kurung 2 kali sampai berwarna hitam. Jika sudah, klik enter. Jika sudah seperti ini, kita hanya perlu menariknya kembali. Penyelesaian status selesai. Dan ini saya akan menjelaskan kombinasi VLOOKUP dan HLOOKUP. Yang pertama, gaji pokok. Kita akan mencari gaji pokok dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Kemudian kurung buka, masukkan golongan 1C ini, kemudian titik koma. Kita tarik dari sini sampai 100.000. Kemudian kita jadikan simbolnya menjadi dolar dengan menekan F4. Kemudian titik koma 2. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Selanjutnya untuk tunjangan kita menggunakan VLOOKUP juga. Kurung buka, kita klik golongan 1C. Kemudian titik koma. Selanjutnya kita darat lagi. Kemudian klik F4 lagi. Kemudian titik koma 3. Tutup kurung, lalu enter. Untuk transportasi, VLOOKUP menggunakan VLOOKUP juga. Kemudian masukkan 1C, titik koma. Kemudian kita darat lagi. Lalu F4. Selanjutnya titik koma 4. Tutup kurung. Lalu enter. Kemudian kita tidak perlu menuliskan rumusnya lagi, kita hanya perlu menderetnya ke bawah. Selanjutnya untuk total, yaitu menggunakan rumus sum. Kurung buka, lalu kita deret, lalu tutup kurung, lalu enter. Kita hanya perlu menderetnya kembali.
Untuk total gaji yaitu menggunakan gaji pokok ditambah tunjangan ditambah transportasi. Itu menggunakan rumus sum. Kemudian kurung buka, kita deret dari gaji pokok sampai transportasi. Kemudian tutup kurung, enter. Dan untuk pajak yaitu total gaji dikali pajak. Kita masukkan total gaji menggunakan rumus VLOOKUP. Kita masukkan total gajinya. Lalu titik koma. Kita masukkan ini ya. Tabel pajak. Selanjutnya F4. Lalu titik koma 2. Tutup kurung. Oh, maaf. Kita masukkan dulu 1C. Selanjutnya titik koma. Kita masukkan tabel pajak. Lalu F4. Kemudian titik koma 2. Tutup kurung. Lalu kita kalikan dengan total gaji. Lalu enter. Untuk gaji bersih yaitu total gaji dikurangi pajak. Kita masukkan total gaji, kemudian dikurangi pajak. Lalu enter. Selanjutnya kita hanya perlu menderetnya lagi. Dan ini kita deret lagi. Ya, sudah selesai. Demikianlah video penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih.